Shalom jemaat sekalian, sebelum kita mendengarkan kebenaran akan firman Tuhan, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita menyerahkan diri ke dalam tangan Tuhan melalui doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, pada hari ini kami datang kembali. Kami rindu untuk boleh bertemu Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap pujian, untuk kesempatan kami mengaku dosa kami, dan sekarang Tuhan kami boleh datang sebagai seorang murid untuk boleh kembali dibentuk oleh Tuhan. Allah Roh Kudus, kami percaya Engkau saat ini diam tinggal bersama-sama dengan kami. Engkau yang akan memampukan kami untuk membaca, merenungkan bagian firman Tuhan yang menjadi perenungan kami hari ini. Kiranya Engkau yang menolong hamba-Mu yang lemah dan terbatas ini untuk boleh menjadi saluran suara Tuhan bagi setiap kami. Kami rindu untuk dibentuk, kami rindu untuk dipimpin, kami rindu untuk senantiasa sedikit demi sedikit semakin mirip dengan Engkau ya Tuhan. Biarlah firman Tuhan hari ini menolong kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat sekalian, pada hari ini kita akan merenungkan sebuah tema berdoa di tempat tersembunyi. Ayat yang diberikan kepada saya adalah Matius 6, ayat 5 hingga ayat yang ke-6. Mari kita buka bersama-sama Matius pasal yang ke-6, ayat 5 hingga ayat yang ke-6. Tapi kita akan bersama-sama membacanya sampai ayat yang ke-13. Kita akan membaca Matius pasal 6 ayat yang ke-5 hingga ayat ke-13 sebagai satu kesatuan dari bagian firman Tuhan ini. Saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu sekalian. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula, dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan berjuang melakukan firman Tuhan hari lepas hari. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, tahun 2017 Barna Group, sebuah lembaga research di Amerika yang memang terpanggil untuk melakukan penelitian tentang kehidupan orang-orang Kristen di gereja-gereja di Amerika. Mereka memperkenalkan sebuah istilah bagi sekelompok orang yang muncul di gereja-gereja di Amerika. Penelitian ini mereka lakukan di tahun 2017. Kelompok orang itu adalah orang-orang yang menyebut diri mereka sebagai orang yang love Jesus but not the church. Love Jesus but not the church. Orang-orang ini mengaku sebagai orang-orang yang mencintai Tuhan, mengasihi Yesus, tetapi tidak mencintai gereja. Nah, orang-orang ini karena mereka ngaku seperti demikian, kita bisa menebak ya apa yang mereka lakukan. Mereka mengaku sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus, tapi menolak untuk datang ke gereja. Atau merasa bahwa ke gereja itu tidak penting,
tidak perlu dilakukan. Bukan hanya ke gereja, tapi secara luas adalah kegiatan-kegiatan keagamaan. Mereka merasa itu bukan sesuatu yang penting untuk diikuti. Dalam penelitian-penelitian selanjutnya, kemudian coba dicari alasan kenapa mereka bisa sampai menyebut diri mereka sebagai orang yang mengasihi Yesus, tetapi tidak mengasihi gereja. Penelitian tersebut mengatakan ada banyak alasan ya Bapak Ibu, tetapi ada dua alasan yang relate, nyambung dengan perenungan kita hari ini. Alasan yang pertama adalah orang-orang ini merasa bahwa kegiatan-kegiatan dan ritual-ritual keagamaan di gereja itu dirasa tidak terlalu berpengaruh bagi kehidupan spiritualitas mereka. Apa yang mereka lakukan di gereja, berdoa, baca Alkitab, dengerin khotbah, melayani, kasih persembahan, rapat, itu tidak ada efeknya buat hubungan mereka dengan Yesus. Jadi mereka pikir, untuk apa saya lakukan? Yang kedua, alasan mereka tidak mencintai gereja, mereka memilih hanya mencintai Tuhan Yesus tapi tidak gereja, adalah karena gereja itu bagi mereka dipenuhi oleh orang-orang yang munafik. Apa yang dilakukan di gereja itu baik, suci. Tetapi ketika mereka keluar dari gereja berbeda. Apa yang dilakukan oleh mereka berbeda dengan apa yang mereka lakukan di dalam gereja. Hal ini mengecewakan bagi mereka, mengguncang mereka, sehingga mereka merasa, saya mencintai Tuhan sajalah dengan cara saya sendiri, tidak perlu dengan cara pergi ke gereja. Kita mungkin menebak ya Bapak Ibu, orang-orang ini kebanyakan adalah orang-orang yang muda. Anak-anak pemuda kali yang lagi lagi banyak pergaulan, lagi mengenal pergaulan yang lebih luas, jadi mereka terpengaruh oleh pergaulan-pergaulan di luar gereja. Tidak Bapak Ibu, dalam penelitian Barna itu justru orang-orang yang pertama kali, sekarang mungkin sudah lebih banyak ya Bapak Ibu, yang mengaku sebagai orang yang mengasihi Tuhan Yesus tetapi bukan mengasihi gereja, justru lebih banyak orang-orang yang berasal dari generasi boomer. Boomer itu orang-orang yang berusia 50 tahunan ke atas. Jadi mungkin seusia Pak Hendy, Bu Susan, ibu-ibu, bapak-bapak di atas. Lalu yang kedua adalah bapak ibu muda. Jadi yang usia 30 sampai 40 tahun. Mungkin seumuran Mas Kris, seumuran para pemuda yang baru menikah begitu. Barulah urutan yang ketiga, anak-anak pemuda yang berkuliah, bersekolah. Ini karena mereka yang sudah lebih dewasa, lebih senior, itu justru yang banyak melihat, menjadi saksi mata secara langsung apa yang terjadi di dalam gereja. Makanya mereka kemudian mengemukakan dua alasan yang tadi saya sampaikan. Mereka akhirnya mendeklarasikan diri sebagai orang-orang yang mencintai Tuhan Yesus tetapi tidak mencintai gereja. Praktik keagamaan yang diklaim oleh gereja sebagai pupuk dari kerohanian, cinta kepada Tuhan Yesus, ternyata bagi mereka dianggap hanya sebagai topeng identitas yang hanya jadi beban, tidak berpengaruh bagi pertumbuhan iman mereka. Bapak Ibu sekalian, survei ini memang terjadi di Amerika, terasa jauh di dalam hidup kita. Tetapi sayangnya di Indonesia belum ada penelitian yang sangat serius tentang hal ini. Baru ada bilangan research yang baru memulai banyak penelitian, tetapi belum ada yang secara khusus seperti Barna meneliti apakah di gereja Indonesia ada orang-orang yang seperti ini, yang cinta Tuhan Yesus tapi mengaku nggak mau ke gereja. Tetapi meskipun belum ada penelitian yang secara khusus di gereja-gereja Indonesia, tetapi saya curiga sudah ada orang-orang yang merasa seperti itu di dalam gereja. Orang-orang yang masih mengaku dirinya sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Tuhan Yesus, tetapi enggan untuk jadi bagian di dalam keluarga di gereja karena merasa bahwa ritual-ritual keagamaan di gereja itu tuh
hanya topeng, nggak berpengaruh bagi kehidupan mereka. Bercermin dari hal ini, Bapak Ibu, mari kita ambil waktu hari ini untuk kembali melihat diri kita. Sebelum nanti kita menunggu ada survei yang baik dilakukan di Indonesia, kita coba cek dulu, berkaca dari penelitian yang terjadi di Amerika, kita cek dulu kehidupan kerohanian kita. Apakah kita orang-orang yang masih mencintai Tuhan Yesus? Mungkin sebagian dari kita, sebagian besar malah dari kita akan mengaku, iyalah saya cinta Tuhan Yesus, makanya saya ibadah hari ini. Tetapi kemudian kalau pertanyaan selanjutnya saya tanyakan, apakah kita masih mencintai Tuhan Yesus dengan cara melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan kita? Kegiatan-kegiatan keagamaan itu berdoa, baca Alkitab, saat teduh, melayani, kasih persembahan, terlibat di dalam persekutuan-persekutuan secara aktif. Apakah itu masih menjadi, hal-hal tersebut masih menjadi bagian yang penting bagi kita, yang menumbuhkan kita, yang membuat kita semakin cinta Tuhan Yesus? Jika tidak, Bapak Ibu, kita perlu mewaspadainya. Ayat firman Tuhan yang kita baca hari ini sedikit banyak mungkin bisa menolong kita untuk bercermin. Secara khusus untuk bercermin mengenai kehidupan doa kita. Pada saat itu, Bapak Ibu, orang-orang Israel juga tinggal di negara atau bangsa yang religius, seperti bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia itu bangsa yang religius ya, jadi menjunjung tinggi nilai-nilai religiusitas dalam kehidupan. Apapun agamanya, tapi sesuatu yang religius, pergi ke tempat ibadah, melakukan kewajiban agama itu sesuatu yang dianggap penting. Bangsa Israel juga demikian. Tetapi sayangnya, Bapak Ibu, hal-hal yang religius, kewajiban-kewajiban agama yang dianggap penting, itu bukannya menjadi sesuatu yang menumbuhkan, tetapi sepertinya dari ayat yang kita baca ini justru menimbulkan sebuah kompetisi yang tidak sehat. Bapak Ibu, Matius pasal 6 yang tadi kita baca, pasal 6 ayat 5 sampai 13 adalah bagian dari khotbah di bukit. Khotbah di bukit dimulai dari pasal 5 hingga pasal yang ke-7. Di dalam ketiga pasal tersebut, Tuhan Yesus itu berkhotbah, mengajar kepada banyak orang. Pengajaran ini disebut sebagai pengajaran yang subversif. Pengajaran yang mendobrak apa yang dipahami, apa yang dilakukan oleh orang-orang pada zaman itu. Pengajaran ini mendobrak apa yang sedang terjadi, dilakukan oleh bangsa Yahudi saat itu. Subversif terhadap apa yang dilakukan pemerintah Romawi saat itu. Dan juga mendobrak apa yang jadi pengajaran secara umum pada masa itu. 2 minggu yang lalu, kalau tidak salah, iya benar, 2 minggu yang lalu Laos Tegar sudah berkhotbah dari pasal 5 ya, bahwa Tuhan Yesus itu menawarkan sebuah pola pikir yang baru karena ada pengajaran yang tidak benar diajarkan oleh para pemuka agama. Orang-orang ini mengajarkan hukum Taurat tetapi dengan cara menambah-nambahi perintilan-perintilan yang jadi membuat kewajiban-kewajiban agama itu sebagai sesuatu yang berat dan bahkan melenceng dari apa yang dimaksud oleh Tuhan di dalam hukum Taurat. Tuhan Yesus mendobrak pengajaran yang keliru tentang hukum Taurat. Dan itu di pasal 5 ya. Di pasal 5 dia Tuhan Yesus berkhotbah dan mengkritik, mengevaluasi dan menawarkan sesuatu yang lebih baik, lebih tinggi kalau berdasarkan khotbah Laos Tegar yang 2 minggu lalu, lebih tinggi yang sesuai dan dekat dengan kehendak Tuhan. Lalu di pasal yang ke-6, setelah dia mendobrak, mengevaluasi apa yang diajarkan oleh para pemuka agama,
Kini Tuhan Yesus mengevaluasi praktek-praktek keagamaannya. Kalau sebelumnya pengajarannya yang dievaluasi, sekarang praktek-praktek keagamaannya. Maka di pasal 6 ayat yang pertama itu Tuhan Yesus berkata, "Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga." Tuhan Yesus sedang mengkritik orang-orang yang melakukan kegiatan keagamaan mereka dengan sebuah motif yang salah, sebuah motif yang keliru. Kewajiban-kewajiban agama, disiplin-disiplin rohani yang diberikan dan didorong di dalam hukum Taurat untuk dilakukan, berdoa, memberikan korban, memberikan sedekah, berpuasa, itu diberikan untuk menolong umat Tuhan itu menyesuaikan diri dengan Tuhan. Tetapi di dalam keberdosaan manusia, keberdosaan para pemuka agama yang jadi contoh saat itu, apa yang diajarkan, apa yang dimaksudkan oleh Allah itu bergeser. Mereka jadi berkompetisi untuk menunjukkan siapa yang lebih dekat dengan Tuhan. Mereka berkompetisi untuk menunjukkan siapa yang lebih baik untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Mereka berkompetisi untuk menunjukkan diri, saya bisa loh melakukannya lebih baik daripada kalian. Dalam keberdosaan umat Allah saat itu, apa yang seharusnya jadi pupuk malah jadi batu sandungan dan menyesatkan banyak orang. Di ayat yang kelima, Bapak Ibu, "Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik." Siapakah yang dimaksud dengan orang munafik di sini? Kalau kita baca Injil, Bapak Ibu, ini cukup jelas sebenarnya kepada siapa Tuhan Yesus berkata. Memang di ayat ini seolah-olah tuh tidak ada orang yang spesifik begitu. Tetapi kalau kita perhatikan di sepanjang kitab Matius, itu Tuhan Yesus menyebutkan kata munafik itu kurang lebih 1, 2, 3, 4, 5, bahkan Matius 23 itu tuh banyak sekali kata munafik. Dan itu dilabelkan kepada siapa? Kepada orang-orang Farisi, kepada para pemuka agama. Orang-orang yang mengajarkan, orang-orang yang jadi contoh, orang-orang yang jadi teladan bagi bangsa itu, justru jadi orang yang jadi sumber kritik bagi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menyebut mereka sebagai orang munafik. Kenapa? Karena mereka memakai ritual-ritual keagamaan, memakai pengajaran-pengajaran untuk menjadi sebuah pembenaran diri, untuk menjadi sebuah sebuah jubah yang bisa dibanggakan di hadapan orang lain. Memang semangatnya pada awalnya adalah untuk mendorong orang Israel hidup berbeda dari penjajah mereka yang tidak kenal Tuhan, untuk menjaga iman kerohanian orang Israel, untuk tidak ikut dengan pengaruh dari bangsa Romawi yang tinggal bersama-sama dengan mereka. Tetapi setelah berjalannya waktu, apa yang tadinya dimaksudkan untuk membangun, untuk menjaga iman mereka, justru kemudian membuat sesuatu apa yang mereka lakukan itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ada dua hal, Bapak Ibu, yang orang-orang Farisi ini lakukan berkaitan dengan kehidupan doa mereka yang tidak berkenan dengan Tuhan. Yang pertama, mereka berdoa secara sengaja di tempat-tempat umum supaya dilihat orang. Itu di ayat yang kelima dikatakan bahwa mereka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Mereka berusaha
menunjukkan diri mereka. Disiplin rohani mereka, kegiatan-kegiatan agama mereka, kehidupan doa mereka, itu jadi etalase kebanggaan diri mereka. Bukan membuat mereka dekat dengan Tuhan. Ini dikritik oleh Yesus melalui khotbahnya di bukit. Tuhan bilang tidak, jangan seperti itu. Doa itu Tuhan berikan sebagai alat supaya manusia yang ada di dunia ini punya alat komunikasi. Doa itu seperti seorang bapak yang kasih HP-nya ke anak-anaknya, belikan HP ke anak-anaknya supaya anak-anaknya masih bisa berkomunikasi dengan bapaknya. Bukannya jadi alat untuk, saya punya HP loh, begitu. Nah, orang Farisi itu memperlakukan alat komunikasi yang diberikan oleh Allah justru untuk membuat diri mereka bangga dan jadikan itu standar untuk membuat diri mereka lebih dari orang lain. Apa yang mereka harapkan ketika mereka lakukan hal itu adalah mereka dilihat orang dan diakui sebagai orang yang dekat dengan Tuhan. Padahal kedekatan dengan Tuhan itu bukan sebuah alat kompetisi, itu adalah sebuah relasi. Bapak Ibu, Allah kita adalah Allah yang lebih menghargai perjumpaan daripada atribut kerohanian. Allah kita lebih menghargai perjumpaan dibandingkan atribut kerohanian. Tuhan kita nggak bangga dengan berapa lama kita berdoa. Tuhan kita nggak berkenan dengan apakah kita berhasil baca Alkitab satu putaran atau tidak. Tetapi Tuhan bangga ketika anak-anaknya ketika berdoa rindu untuk bertemu dengannya. Ketika dia baca Alkitab, itu anak-anaknya rindu untuk mendengarkan dia. Tuhan rindu motifnya, bukan caranya. Tuhan Yesus rindu bahwa ketika orang-orang berdoa, dikatakan di sini bahwa di ayat yang ke-6, ketika Tuhan Yesus mengajarkan bagaimana caranya berdoa yang berkenan di hadapan Tuhan, dia berkata, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Bapa yang ada di tempat tersembunyi. Ini cukup bisa jadi menjebak ya Bapak Ibu. Bukan berarti Allah kita itu tersembunyi sehingga harus dicari-cari, bukan. Tetapi maksudnya adalah justru Allah kita itu adalah Allah yang imanen. Dia ada di semua tempat, bahkan di tempat paling tersembunyi pun dia ada. Dan dia lebih tahu apa yang ada di dalam daripada orang-orang yang melihat apa yang dilakukan oleh orang-orang munafik tersebut. Bapa kita rindu untuk berelasi. Dan yang namanya relasi itu selalu bersifat personal. Relasi itu personal, butuh kedekatan, butuh intimasi, butuh pengenalan yang dalam. Makanya Tuhan bilang kalau kamu berdoa, datanglah, masuklah ke tempat yang tersembunyi. Biarkan aku dan kamu bertemu 4 mata dan berbincang-bincang. Punya we time, punya waktu kamu dengar saya tahu dan saya mau mendengarkan kamu. Itulah saatnya kita berdoa. Kita punya waktu khusus dengan Tuhan. Tidak perlu di tempat-tempat yang ramai, tidak perlu dipamerkan kepada orang lain, tidak perlu orang tahu bahwa oh saya sedang berdoa ini gitu. Tuhan mengharapkan ketika anak-anaknya datang untuk berdoa, mereka datang untuk bertemu secara pribadi dengannya. Lalu hal yang kedua yang dikritik oleh Yesus tentang kehidupan doa orang-orang yang munafik ini adalah orang-orang ini ternyata adalah orang-orang yang suka berdoa dengan bertele-tele. Itu di ayat yang ke-7 Bapak Ibu. Ini jadi satu kesatuan dengan ayat 5 hingga ayat 5 hingga ayat yang ke-6. 5 hingga ayat yang ke-6.
Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Bapak Ibu, selain mereka suka berdoa di tempat-tempat yang ramai, mereka rupanya seringkali merangkai kata-katanya dengan indah, panjang. Bahkan ada para ahli berkata bahwa guru-guru agama pada saat itu terbiasa mengajarkan kepada para murid-muridnya untuk berdoa secara lama gitu. Jadi 9 jam begitu. Wah, 9 jam itu lebih dari jam kantor kita ya. Untuk berdoa. Itu kebiasaan yang baik. Doa secara khusus, punya waktu doa yang khusus dan punya waktu untuk berdoa, untuk menyerahkan banyak hal kepada Tuhan, itu bukan hal yang salah. Tetapi kembali, motifnya yang ada di balik kata-kata yang indah dan panjang itu apa? Orang-orang yang suka berkata-kata dengan panjang-panjang, mungkin bukan suka berkata-kata dengan panjang, tetapi orang yang suka kalau ngomong dipanjang-panjangin gitu ya. Kalau ngomong sama Tuhan dipanjang-panjangin, berusaha untuk membuat Tuhan terkesan dengan kata-kata mereka. Lebih dari itu, mereka berusaha membuat Tuhan itu mengikuti apa yang mereka inginkan dengan kata-kata indah mereka. Tuhan berkata, orang-orang itu seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Mereka kira semakin kita banyak ngomong, semakin kita memuji-muji, merayu-rayu Tuhan, Tuhan akan mudah mengikuti keinginannya. Di ayat ke-8, janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Ketika kita berdoa Bapak Ibu, sesungguhnya itu bukan supaya apa yang kita mau, apa yang kita rencanakan terlaksana. Ini saya sadari juga sering kali saya lakukan. Saya buat rencana dulu, baru doa. Tuhan, saya punya rencana nih, tolong dong supaya bisa terjadi. Doa saya naikkan kepada Tuhan karena saya punya plan yang harus di-ACC oleh Tuhan. Tidak. Bagi Yesus, doa itu adalah momen kita berserah pada apa yang sudah Tuhan tetapkan bagi hidup kita. Oleh karena itu, di ayat 9 hingga di ayat ke-13 Tuhan Yesus mengajarkan sebuah doa bagi orang-orang. Doa ini adalah doa yang baru bagi orang-orang saat itu. Singkat jika dibandingkan dengan doa para guru-guru, para pemuka agama yang munafik yang panjang-panjang diindah-indahkan. Doa ini singkat dan diawali dengan perkataan, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Ini adalah sebuah penyerahan diri. Ini adalah sebuah pernyataan bahwa Tuhan, saya memang punya keinginan. Saya maunya begini memang. Tetapi saya tahu Tuhan Alfa Omega, Tuhan yang tahu awal dan akhir, Tuhan yang tahu apa yang terbaik di dunia ini, Tuhan yang tahu bagaimana semesta ini bekerja, Tuhan yang punya rancangan yang baik bagi dunia ini, bahkan lebih baik daripada apa yang saya mau, Tuhan saya berserah. Kalau apa yang saya inginkan itu sesuai dengan rencana Tuhan, saya tahu Tuhan akan cukupkan, Tuhan akan tolong laksanakan. Tapi jika ada yang tidak Tuhan, ada yang tidak sesuai dengan rencana Tuhan, Tuhan tolong saya untuk menantikan apa yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidup saya, di dalam dunia ini. Doa adalah momen kita berserah pada Tuhan. Kita berkomunikasi dengan Tuhan dan kita berserah kepada Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar bahwa kewajiban rohani, disiplin-disiplin rohani itu bisa jadi sebuah sebuah
hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan jika kita lakukan dengan motif yang bertentangan dengan apa yang Tuhan kehendaki. Minggu lalu Bapak Pendeta Benyamin mengatakan sebuah kalimat yang juga jadi evaluasi buat diri saya sendiri. Dia berkata bahwa setiap aktivitas rohani kita itu harus dievaluasi di bawah kaki Tuhan Yesus supaya tidak jadi racun. Kalimatnya kurang lebih begitu ya. Setiap aktivitas rohani kita, setiap perbuatan baik kita harus dievaluasi terus-menerus supaya tidak jadi racun bagi hidup kita sendiri. Perbuatan kita yang baik, kegiatan-kegiatan agama kita bisa jadi racun ketika natur keberdosaan kita membuat motif kita melakukannya itu berbeda dari apa yang Tuhan kehendaki. Itu yang dilakukan Tuhan Yesus melalui pengajarannya di atas bukit ini. Bagaimana dengan kita, Bapak Ibu? Bagaimana dengan cara kita menghidupi disiplin-disiplin rohani kita? Seperti pertanyaan saya di awal, masihkah kita mencintai Tuhan Yesus melalui disiplin-disiplin rohani kita, secara khusus melalui doa kita? Masihkah kita berdoa bukan karena banyak yang kita mau, tetapi karena kita rindu Tuhan menyatakan apa yang Dia kerjakan dalam hidup kita? Masihkah kita berdoa di tempat yang tersembunyi karena ada begitu banyak hal yang kita rindu untuk percakapkan dengan Tuhan kita? Doa itu sesuatu yang wajib kita lakukan. Jangan sampai setelah mendengar khotbah ini jadi ada pembenaran bahwa itu kan gak usah lah ikut doa sering-sering sama orang-orang. Doa itu tetap adalah sesuatu yang wajib, penting. Kita tentu seringkali mendengar bahwa doa itu adalah nafas hidup orang percaya. Yang kan namanya nafas, kalau kita gak lakukan, kita mati berarti. Doa itu sesuatu yang penting, bahkan butuh untuk kita lakukan karena kita butuh untuk terus terkoneksi dengan sumber kehidupan kita. Tetapi kehidupan doa kita pun harus terus kita evaluasi di hadapan Tuhan. Masihkah kita tekun berdoa karena rindu bertemu Tuhan? Masihkah kita tekun berdoa karena rindu melihat apa yang Tuhan kerjakan, menyesuaikan rencana kita, kehendak kita dengan kehendak Tuhan? Siapa yang kita rindukan hadir di dalam doa kita? Siapa yang kita rindu melihat kita berdoa? Orang lain, keluarga kita, pasangan kita, atau kita rindu kita bertemu Tuhan di dalam doa kita? Semoga Kristus yang kita rindukan. Lalu apa yang kita inginkan ketika kita berdoa? Apakah kita ingin Tuhan memuluskan setiap keinginan kita? Atau kita rindu bahwa Tuhan pakai kita jadi alat untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan? Karena kita tahu apa yang Tuhan kehendaki, Tuhan rencanakan dalam hidup kita. Mari kita meneruskan langkah kita di sepanjang tahun 2021 yang masih ada 11 bulan lagi dengan terus-menerus berdoa. Menyerahkan hidup kita dan berjalan bersama-sama dengan Tuhan kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah kami, sumber kehidupan kami, Bapa kami yang baik. Kami menyadari bahwa di dalam keberdosaan kami Tuhan, hal-hal baik, hal-hal yang berguna untuk pertumbuhan iman kami bisa jadi malah jadi racun bagi hidup kami karena motif-motif yang tidak baik dalam hidup kami, dalam diri kami. Tuhan Yesus, ampuni kami jika selama ini kami malas berdoa karena kami menyandarkan kekuatan kami, menyandarkan hidup kami dengan apa yang ada di dunia ini. Ampuni kami Tuhan jika kami rajin berdoa karena kami ingin dilihat orang, dihargai orang sebagai orang-orang yang religius.
Ampuni kami Tuhan, jika kami terus berusaha berdoa kepada Tuhan karena apa yang kami usahakan adalah kehendak kami sendiri. Tuhan jadi alat bagi pemuas keinginan kami. Ampuni kami Tuhan. Biarlah firman Tuhan hari ini menolong kami, mengingatkan kami untuk senantiasa berdoa. Karena Tuhan rindu untuk berjumpa dengan kami. Tuhan rindu untuk bertemu dengan kami. Kami pun rindu untuk boleh datang terus kepada Tuhan, membawa hidup kami kepadamu, menyerahkan hidup kami, menyerahkan keinginan-keinginan kami, dan menyesuaikan itu semua dengan rencana kehendak Tuhan. Tolong kami Tuhan, sadarkan kami Allah Roh Kudus yang hidup dalam hidup kami. Kiranya Engkau yang terus-menerus menolong kami untuk mengevaluasi diri kami, mengevaluasi disiplin-disiplin rohani kami, mengevaluasi apa yang kami lakukan di dalam Engkau. Supaya apa yang kami lakukan ini tidak jadi racun dalam hidup kami, tetapi justru menolong kami untuk semakin mengasihi Tuhan, semakin mirip dengan Engkau. Tuhan Yesus, dalam kebergantungan kami terhadap-Mu, kami ingin berdoa sesuai dengan apa yang sudah Tuhan ajarkan bagi kami berdasarkan firman Tuhan hari ini. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.